Beberapa hari kemudian, ketika Anita dan beberapa ibu-ibu di desa itu sedang mencuci di sungai, Anita dan ibu-ibu itu terlihat sangat bahagia. Mencuci sambil berbagi cerita, ada yang berbagi resep makanan, ada yang berbagi info tentang perkembangan di desa mereka. Anita berbagi informasi kesehatan untuk para ibu-ibu, khususnya yang berhubungan dengan masalah kehamilan dan juga masalah alat kontrasepsi. Hari itu Rehan tidak ikut bersama dengan Anita karena pagi-pagi sekali Rehan sudah berangkat ke sawah. Padi-padi Rehan yang sudah mulai siap untuk dipanen membuat Rehan sangat bersemangat berangkat ke sawah miliknya. Saat Anita dan ibu-ibu bercerita, salah satu ibu berkata, ibu-ibu, tahu tidak, di desa kita ini akan mengadakan lomba yang paling ditunggu-tunggu oleh warga." Ibu-ibu berkata dengan kompak, "Lomba apa itu, Bu?" Ibu itu kemudian berkata, "Lomba menggendong istri dalam rangka hari kemerdekaan negara kita." Wah, ibu-ibu yang lain terlihat sangat senang mendengar hal itu. Karena lomba tersebut memang sangat meriah dan pastinya banyak pesertanya. Selain seru, juara lomba itu mendapatkan hadiah yang lumayan banyak. Tetapi sesuai dengan hadiahnya, lomba menggendong istri tidak hanya suami berlari sambil menggendong istri masing-masing, tetapi mereka harus bisa melewati berbagai rintangan sambil menggendong istri mereka. Anita sempat berpikir jika dia dan Rehan ikut lomba itu, pasti lumayan kalau menang. Hadiahnya bisa buat menambah uang mereka untuk memperbaiki rumah. Ibu-ibu yang lain pun mengajak Anita untuk ikut. Anita nampak senang dan sangat bersemangat. Tetapi tiba-tiba Anita berpikir, bagaimana mungkin dia dan Rehan bisa mengikuti lomba itu, apalagi dengan tubuhnya yang besar. Mereka tidak mungkin bisa menang. Anita tersenyum sambil berkata dalam hati, tidak mungkin dia dan Rehan ikut lomba itu, apalagi memenangkannya. Anita pun mengubur mimpinya untuk memenangkan lomba tersebut. Setelah mencuci dan mandi, Anita pamit kepada ibu-ibu untuk pulang lebih dulu. Ibu-ibu itu pun mengizinkan Anita dan berpesan agar berhati-hati di jalan. Saat di perjalanan, di luar dugaan Anita bertemu dengan Moni, si janda kembang yang telah mencium suaminya. Melihat Moni berjalan di hadapannya, Anita menghentikan langkahnya sambil terus memandang Moni dengan perasaan kesal. Begitu pula dengan Moni, ketika melihat Anita berada di depannya, Moni pun menghentikan langkahnya. Di saat itulah muncul ide Moni untuk memanas-manasi Anita dengan mengatakan hal-hal yang tidak tentang dia dan Rehan. Moni berjalan mendekati Anita sambil tersenyum. Bu Bidan di sini. Bu Bidan dari sungai seorang diri. Suaminya kemana?" Saat itu Anita hanya diam saja, tidak menghiraukan perkataan Moni. Lalu Moni kembali berkata, "Oh iya Bu Bidan, maaf ya, kejadian beberapa hari yang lalu, saat itu di sawah, ketika aku dan suami Bu Bidan Rehan berciuman. Setelah pernikahan kalian, Rehan dan aku sangat jarang melakukan itu lagi. Padahal sebelumnya kami bahkan sering melakukan yang lebih daripada itu. Karena itu membuat kami begitu rindu dan menggebu-gebu untuk melakukannya lagi."
Dan kejadian di sawah tidak bisa kami hindari, Bu Bidan. Mendengar perkataan Moni, Anita semakin marah, tetapi dia mencoba untuk menahannya. Dia mencoba untuk tidak meluapkan kemarahannya itu kepada Moni. Tetapi Moni tidak berhenti sampai di situ saja. Moni kembali mengatakan sesuatu. Oh iya Bu Bidan, Bu Bidan kan baru saja mengenal Rehan. Bu Bidan tidak tahu Rehan itu seperti apa. Aku hanya ingin mengatakan kepada Bu Bidan agar tidak begitu saja mudah terkena bujuk rayuannya. Rehan itu sama dengan laki-laki lain. Dia lebih suka jajan di luar daripada jajan di rumah. Anita masih diam saja. Lalu Moni melanjutkan perkataannya. Laki-laki lain saja yang memiliki istri yang cantik dan aduhai masih suka jajan di luar. Bagaimana dengan Rehan yang memiliki istri seperti Bu Bidan? Ups, maaf ya Bu Bidan, aku tidak sengaja mengatakan hal itu. Tetapi itu kenyataan loh. Ketika bersama Bu Bidan, Rehan pasti selalu memuji Bu Bidan dan mengatakan dia menerima Bu Bidan apa adanya. Tapi Bu Bidan tidak tahu kan isi hatinya. Bu Bidan juga tidak tahu kalau di luar dia seperti apa. Apalagi sebelum menikah, Rehan kan terkenal suka keluar malam. Saat itu Anita mencoba untuk meninggalkan Moni yang terus saja mengatakan sesuatu yang membuatnya semakin marah. Namun langkahnya terhenti ketika Moni mencegahnya. Bu Bidan mau kemana? Kan aku belum selesai. Bu Bidan tidak suka mendengar apa yang aku katakannya. Jadi Bu Bidan lebih suka dipuji, disanjung, tetapi itu bohong. Ayo berpikir dong Bu Bidan, berpikir. Jangan mau ditipu bujuk rayuan laki-laki, kata Moni kepada Anita yang terlihat mulai percaya apa yang dikatakan oleh Moni. Melihat ekspresi wajah Anita yang mulai percaya dengan perkataannya, Moni mulai kembali berkata, Rehan itu juga laki-laki normal. Dia pasti lebih suka wanita yang cantik, yang bertubuh ideal, tidak gemuk seperti Bu Bidan. Kalau Rehan mengatakan dia mencintai Bu Bidan apa adanya, itu artinya dia itu munafik atau hanya sekedar berusaha untuk membuat Bu Bidan bahagia. Tapi itu tidak benar-benar dari dalam hatinya. Tetapi di luar dia tetap saja menggoda wanita lain. Apalagi ketika bertemu dengan janda secantik aku. Manalah dia tahan tidak menggodaku, Bu Bidan. Moni yang terlihat sangat bahagia melihat kesedihan di wajah Anita, kembali ingin mengatakan sesuatu. Namun dengan cepat Anita berlari meninggalkannya. Bu Bidan, kenapa pergi? Kan aku belum selesai, kata Moni kepada Anita yang sedang berlari. Sambil memandang kepergian Anita, Moni berkata, kasihan sekali kamu Bu Bidan, kali ini kamu termakan omonganku. Aku tidak akan menyerah untuk merebut Rehan. Rehan harus kembali padaku. Dia harus menceraikanmu terlebih dulu, lalu menikahiku, Bu Bidan. Saat Anita tidak lagi tampak dalam pandangannya, Moni berkata dalam hati, maafkan Eneng, Kang. Saat itu Eneng menolak lamaran Kakang. Seharusnya Eneng sadar, Eneng pun juga mencintai Kakang saat itu. Tetapi karena Eneng bingung,
Dan terlebih lagi ketika ibu Kakang memarahi Eneng. Eneng menolak lamaran Kakang. Sekarang Eneng harap Kakang mau memaafkan Eneng dan kembali lagi pada Eneng. Eneng akan selalu menunggu Kakang. Eneng tidak jahat kok, Kang. Tetapi Eneng tidak bisa melihat Kakang bahagia dengan istri Kakang yang gemuk itu. Saat sampai di rumah, Anita terus memikirkan perkataan Moni. Anita berpikir bagaimana cara membuktikan perkataan Moni itu benar, bahwa Rehan tidak benar-benar mencintainya, apalagi dengan tubuhnya yang sangat gemuk. Setelah berpikir beberapa menit, Anita kemudian terlihat menemukan sebuah ide. Hah, aku tahu sekarang. Ibu-ibu tadi di sungai kan bilang, sebentar lagi akan diadakan lomba menggendong istri di desa ini. Aku akan mengajak Mas Rehan untuk mengikuti lomba itu. Jika Mas Rehan bersedia, berarti Mas Rehan benar-benar mencintaiku. Anita kemudian dengan cepat membereskan semua pekerjaannya yang ada di rumah, memasak, menjemur pakaian, menyapu, dan pekerjaan yang lainnya. Setelah itu, Anita pamit kepada Ibu Rehan dan segera berlari menuju ke sawah menemui Rehan. Saat Anita melihat Rehan dengan cepat ia berkata, Mas Rehan." Rehan yang mendengar suara Anita berteriak nampak heran. "Ada apa, Anita?" kata Rehan sambil mendekati Anita. Anita kemudian menceritakan apa yang diceritakan oleh ibu-ibu itu di sungai. "Mas, ibu-ibu bilang di desa kita sebentar lagi akan ada lomba menggendong istri dan hadiahnya sangat banyak, Mas. Ayo kita ikut lomba itu, Mas. Lumayan kan untuk menambah uang kita memperbaiki rumah?"